Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala pada kesempatan kali ini kita akan membahas buku Bahasa Arab Gampang ya. Sebagaimana sudah saya sampaikan pada bagian muqaddimah, buku ini berisi kaidah dasar ilmu nahwu dan ilmu sharaf untuk bekal memahami bacaan salat. Nah, bagi antum yang baru belajar bahasa Arab, bisa aja langsung ya menggunakan buku ini sebagai sarana belajar. Ya, namun memang bukunya agak lumayan tebal ya. Tapi insya Allah ya kalau kita bisa istiqomah, bersabar ya, belajar sedikit demi sedikit, insya Allah akan selesai ya. Dan kita akan bahas bagian satu buku ini, membahas fondasi ilmu nahwu ya. Buku ini terdiri dari 3 bagian. Ya, bagian pertama ini membahas fondasi ilmu nahwu. Bagian kedua fondasi ilmu sharaf ya. Dan bagian ketiga nanti di sini ada pendalaman ilmu nahwu. Kita akan bahas bagian pertama ya, fondasi ilmu nahwu, pelajaran 1. Di sini membahas definisi ilmu sharaf dan ilmu nahwu ya. Definisi ilmu sharaf dan ilmu nahwu. Dan cara belajar yang efektif ya, saya minta antum baca dulu bukunya. Ya, sebelum menyaksikan video ini, antum baca dulu bukunya. Baru nanti antum ya saksikan videonya. Kalau nanti ada catatan tambahan, bisa antum langsung ya tulis-tulis di ruang-ruang kosong di sini langsung di bukunya ya. Nah, di sini pelajaran 1 tentang definisi ilmu sharaf dan ilmu nahwu ya. Namun sebelumnya perlu saya sampaikan ya bahwa di antara tujuan terpenting kita belajar bahasa ya, nggak cuma bahasa Arab, itu diantaranya adalah supaya kita bisa menyusun kalimat ya, bisa menyusun kalimat dengan baik dan benar. Nah, dengan kalimat ini nanti kita bisa gunakan untuk berkomunikasi baik lisan maupun tulisan. Nah, kalau dalam bahasa Arab untuk bisa menyusun kalimat dengan baik dan benar, kita harus mempelajari 2 ilmu terlebih dahulu. Yang pertama namanya ilmu nahwi, yang kedua ilmu sarfi. Ya, kedua ilmu ini wajib ya dipelajari bagi orang yang ingin bisa ya menyusun kalimat bahasa Arab. Nah, sekarang kita akan bahas ya apa itu ilmu nahwu dan apa itu ilmu sarf. Ringkasnya ya, ilmu nahwu itu ya tulisan Arabnya ilmu nahwi ya, tapi kita biasa menyebutnya ilmu nahwu. Kemudian ilmu sarfi, kita biasa menyebutnya ilmu sarf ya, tapi antum saya minta untuk melatih untuk menuliskan istilah ini ya, ilmu nahwi, ilmu sarfi ya. Kalau bisa antum tulis di buku tulis ya sebanyak-banyaknya, ilmu nahwi, ilmu nahwi, ilmu nahwi, supaya tulisan Arab kita juga jadi bagus ya. Kita terbiasa menulis tulisan Arab dan tulisan Arab kita jadi bagus ya. Ringkasnya ya, saya ingin memberikan ringkasnya ya supaya mudah diingat untuk pemula. Kalau ilmu nahwu itu ilmu merangkai kata menjadi kalimat. Sedangkan kalau ilmu sharaf ilmu mengubah kata. Nah, ringkasnya seperti itu. Jadi ilmu nahwu ilmu merangkai kata menjadi kalimat, sedangkan ilmu sharaf ilmu mengubah kata ya. Kalau saya sering mengibaratkan ya, ilmu nahwu dan ilmu sharaf itu ibarat ilmu untuk menyusun bangunan, menyusun rumah, bangunan ya. Bangunan ini adalah kalimat ya. Kalimat ini kita ibaratkan sebuah bangunan ya, bangunan atau rumah. Nah, kalau kita pengen bikin rumah kan pertama kita butuh material penyusun rumah ya kan, seperti batu bata, batu kali, semen dan lain sebagainya ya. Itu material penyusun bangunan. Nah, setelah itu kita juga butuh ilmu cara menyusunnya gimana gitu. Nah, dalam bahasa Arab itu ilmu untuk mengumpulkan material itu ilmu sharaf. Sedangkan ilmu untuk menyusun material menjadi bangunan itu ilmu nahwu. Nah, permisalannya seperti itu. Ya. Kita bahas terlebih dahulu di sini definisi ilmu sharaf. Ya, mengenal ilmu sharaf. Ilmu sharaf adalah ilmu yang mempelajari tentang cara mengubah sebuah kata menjadi berbagai macam bentuk atau pola yang berbeda-beda maknanya ya. Misalnya dari kamus kita ambil kata nasara, artinya menolong ya. Daraba artinya memukul. Nasara ini ya arti lengkapnya telah menolong ya, kata kerja bentuk lampau.
Doroba telah memukul dan qatala telah membunuh. Dengan berbekal ilmu sorof ya, ketiga kata ini bisa kita ubah menjadi ya kata-kata berikut ya. Dari nasara menjadi yansuru, sedang menolong. Unsur, tolonglah. Ya, ini. Unsur, tolonglah. Nasirun, yang menolong. Mansurun, yang ditolong. Kemudian doroba menjadi yadribu, sedang memukul. Idrib, pukullah. Daribun, yang memukul. Madrubun, yang dipukul. Kemudian dari qatala menjadi yaktulu, sedang membunuh. Uktul, bunuhlah. Qatilun, yang membunuh. Maktulun, yang dibunuh. Kemudian kita juga bisa ubah menjadi kata-kata berikut ya, seperti nasara menjadi nasortu, saya telah menolong. Nasorna, kami telah menolong. Nasorta, kamu telah menolong. Nasortum, kalian telah menolong ya. Atau dengan kata lain, ilmu sorof adalah ilmu tentang cara memproduksi kata ya. Dengan ilmu sorof kita bisa memproduksi berbagai macam bentuk kata dengan berbagai macam makna yang berbeda-beda ya. Kemudian dari berbagai macam kata yang kita produksi ini, kita bisa menyusunnya menjadi sebuah kalimat. Dan untuk menyusunnya menjadi sebuah kalimat, kita harus belajar ilmu nahwu terlebih dahulu ya. Kemudian di sini ada catatan penting. Ya, penting untuk kita ketahui bahwa dengan ilmu sorof kita bisa mengetahui harokat sebuah kata secara lengkap dari awal hingga akhir, sehingga sebuah kata bisa dibaca dan diucapkan. Ya, mohon ingat baik-baik. Jadi kalau kita belajar ilmu sorof, kita nanti semua kata ini harokatnya diberikan yansuru, unsur, nasirun ya, sehingga kita bisa membaca kata ini dengan benar ya. Kita bisa membaca sebuah kata dengan benar. Dan dengan belajar ilmu sorof ini kita akan bisa mengetahui pola-pola kata. Seperti di sini nasara menjadi yansuru, unsur. Doroba, yadribu, idrib. Nanti ada ilmunya ya. Kenapa di sini nasara menjadi yansuru? Kenapa doroba menjadi yadribu? Kenapa nggak yadrubu? Nanti ada ilmunya ya. Tapi intinya yang penting antum pahami ya, bahwasannya ilmu sorof adalah ilmu tentang cara mengubah kata ya. Dari sebuah kata nanti bisa kita ubah-ubah menjadi berbagai macam bentuk atau pola ya. Kayak misalnya kalau dari dalam kamus kita kataba, misalnya kataba ya. Kataba artinya apa? Menulis. Atau mungkin abada ya. Abada artinya menyembah. Nah, abada ini bisa nanti kita ubah-ubah ya, bisa kita ubah-ubah menjadi berbagai macam bentuk atau pola yang nanti maknanya bermacam-macam. Seperti dalam surat Al-Kafirun itu kita dapati kata-kata ya, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ya. A'budu ini artinya aku menyembah, berasal dari kata abada ya. La a'budu ya, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Ta'budun ya, ta'budun ya, ta'buduna. Nah, ini juga berasal dari abada yang artinya kalian menyembah gitu. Jadi nanti berbekal ilmu sorof kita bisa mengubah kata ya menjadi berbagai macam bentuk atau pola yang kemudian kalau kita ingin menyusunnya menjadi kalimat ya, kita akan pelajari dalam ilmu nahwu. Adapun definisi ilmu nahwu insyaallah nanti akan kita bahas pada video berikutnya ya, supaya video ini nggak kepanjangan. Semoga ini bisa dipahami ya. Ringkasnya, ilmu sorof ilmu mengubah kata ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.